Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan yang terpenting kalian tetap semangat belajar meskipun untuk sementara waktu kita belum dapat belajar secara langsung. Tapi melalui pembelajaran virtual ini kalian harus tetap kritis, kreatif, dan mandiri. Baiklah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengidentifikasi teks deskripsi, khususnya menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca, yang didengarkan, serta menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan lebih detail lagi, kita saksikan tayangan berikut ini. Setelah kalian mengamati tayangan tadi, pasti kalian sudah mampu mendeskripsikan keadaan Pantai Santolo berdasarkan hasil pengamatan yang didengar, dirasakan, dan dilihat. Nah, di bawah ini ada contoh hasil karya teman kalian. Silakan kalian perhatikan. Jadi, yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang memaparkan atau menggambarkan gagasan utama berupa objek atau peristiwa secara jelas dan terperinci. Dengan penjelasan tersebut, maka pembaca seolah-olah dapat merasakan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Adapun tujuan dari teks deskripsi adalah 1. Membuat pembaca seolah-olah berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengar mengenai satu peristiwa atau adegan. Yang kedua, pembaca memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis sehingga seolah-olah pembaca yang melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek tersebut. 3. Menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau benda yang melibatkan panca indera seperti mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Yang keempat, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri, memaparkan secara fisik dan sifat dari suatu objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Untuk selanjutnya, baiklah, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ada 3. Yang pertama, deskripsi parsial, merupakan paragraf yang mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada para pembacanya. Seperti contoh berikut ini.
Yang kedua, paragraf deskripsi objektif adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sesuai dengan kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, deskripsi subjektif adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat oleh penulis itu sendiri. Contohnya seperti di bawah ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu jelaskan tadi? Baiklah, agar kalian lebih paham lagi tentang teks deskripsi, khususnya tentang isi dan tujuan dari teks deskripsi, silahkan kalian buat rangkuman dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi semenarik dan sekreatif. Untuk tugas, silahkan kalian analisis teks deskripsi 1 dan teks deskripsi 2. Kemudian kalian tentukan ciri, isi, dan tujuan dari teks deskripsi tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini mengenai menentukan isi dan tujuan teks deskripsi sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham dan silahkan tugasnya dikerjakan. Dan untuk pembelajaran yang akan datang, kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara menyimpulkan isi teks deskripsi. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.